Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komennya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Bab 146 Chu Xuaner, Chu Linger. Tuan, magang sudah kembali. Sebelum dia selesai berbicara, Ye Chen naik ke puncak. Dengan matanya, dia melihat Chu Linger yang sedang menyerap energi spiritual langit dan bumi. Melihat Chu Linger lagi, dia tercengang saat melihat Ye Chen. Tuan, aku kembali, kurasa aku tidak di sini. Di sini, Ye Chen sepertinya tidak memperhatikan kelainan Chu Linger, dan menggosok tangannya dengan bodoh, mendekat dengan senyum masam. Sangat sulit menemukan tempat untuk berjalan melalui sepatu besi. Chu Linger, yang bereaksi, pipinya tertutup embun beku, dia tiba-tiba bangkit, dan melangkah di depan Ye Chen. Sebelum Ye Chen bisa bereaksi, tangan batu giok dengan erat dia meraih leher Ye Chen dan mengangkat Ye Chen. Perubahan mendadak mengejutkan Ye Chen. Dia terangkat tinggi, dengan urat menonjol di dahinya, dan bahkan energi sejati di seluruh tubuhnya dipenjara. Dia seperti anak domba yang menunggu untuk disembelih. Tuan, apa yang kamu lakukan? Anggota tubuh Ye Chen bergoyang, dan bahkan sulit baginya untuk berbicara. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik, kata Chu Linger dengan dingin, dan tangan yang mencubit Ye Chen juga menguat. Apa yang saya lakukan? Bola mata Ye Chen terjepit dan melotot, dan dia dengan jelas menangkap sekilas niat membunuh di mata indah Chu Linger. Aura pembunuh yang dingin membuatnya kedinginan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia ingin membunuhku. Apa yang terjadi? Aku belum melihatnya selama sehari, mengapa tuanku akan membunuhnya? Linger, berhenti. Saat Chu Linger mengerahkan kekuatan, Chu Xuaner muncul. Aku mengandalkannya. Melihat Chu Xuaner muncul, Ye Chen tertegun di tempat. Ini, ada orang lain di Yunfeng yang terlihat persis seperti Chu Xuaner. Saudara kembar. Dalam sekejap, pikiran Ye Chen terbuka lebar. Dia memikirkan gerbang batu tempat Chu Xuaner membawanya, ada seseorang yang mundur ke dalam, tidak perlu dikatakan lagi, orang itu pasti wanita gila yang saat ini mencekik lehernya. Dia memikirkan Chu Linger yang disebutkan di muara sungai besar di Paviliun Wanbao di gerbang dalam, tentu saja, juga wanita gila di depannya. Dia juga memikirkan hutan monster, dan fajar musim semi yang indah dengan senior yang cantik, orang itu, tentu saja. Itu adalah wanita gila di depannya, kalau tidak dia tidak akan membunuhnya begitu dia bertemu dengannya. Sudut mulut Ye Chen berkedut, dan wajahnya langsung menjadi sangat menarik. Dia telah memikirkan banyak hal, tetapi satu-satunya hal yang tidak dia pikirkan adalah Chu Xuaner, penguasa Yunfei Peak, yang memiliki saudara kembar sialan, dan dia, yang merupakan satu-satunya murid Chu Xuaner, bahkan tidak tahu tentang itu. Dosa. Ye Chen memiliki keinginan untuk gantung diri. Jika dia tahu bahwa wanita gila malam itu adalah saudara kembar Chu Xuaner, apakah dia akan tinggal di Hengyuezong? Apakah dia masih menjadi murid Chu Xuaner dengan bodohnya? Jangan lepaskan dulu, dia adalah muridku. Ketika pikiran Ye Chen berputar, Chu Xuaner telah campur tangan dengan paksa, menahan Chu Linger, dan membiarkan Ye Chen pergi. Apakah dia muridmu? Chu Linger kaget, rupanya masih belum sadar bahwa orang yang mengambil kesuciannya malam itu adalah murid adik perempuannya. Dia adalah Ye Chen yang kusebutkan. Chu Xuaner melirik Chu Linger. Kakak, aku tidak peduli siapa dia, aku pasti akan membunuhnya hari ini. Pipi Chu Linger panas dan memerah. Dia tidak tahu apakah itu karena marah atau malu. Dia memprovokasimu. Chu Linger hendak mengatakan sesuatu, tetapi ketika kata-kata itu keluar dari bibirnya, dia sepertinya tertangkap oleh sesuatu. Apa yang bisa dia katakan? Katanya anak ini meniduri adikmu. Mengatakan betapa cabulnya dia berteriak malam itu. Jelas, kata-kata ini sulit untuk diucapkan. Dia telah menjaga tubuhnya seperti batu giok selama lebih dari 100 tahun. Inkarnasi generasi pertama gadis giok Hengyuezong dirampok keperawanannya oleh seorang biksu kecil dalam keadaan kondensasi. Bisakah dia ucapkan ini? Untuk sesaat, pipi Chu Linger benar-benar merah, pasti ada alasan untuk membunuh orang, tapi alasan ini tidak bisa dikatakan.
Chu Linger menginjak kakinya, berubah menjadi amarah karena malu, dan berkata, "Aku tidak peduli, aku akan membunuhnya." "Apa alasanmu?" "Pasti ada alasan untuk membunuh orang." Chu Xuaner benar-benar bingung dengan Chu Linger. Saat dia mengatakan itu, Chu Xuaner menatap Ye Chen yang masih terbaring di tanah sambil terbatuk-batuk, dan bertanya, "Nak, apakah kamu melakukan kesalahan?" Mendengar ini, Ye Chen menyentuh ujung hidungnya, terbatuk kering, pertama melirik Chu Xuaner, dan kemudian melirik Chu Linger yang menatapnya dengan hati nurani yang bersalah. Dia tahu bahwa ada beberapa hal yang dia tidak bisa bersembunyi. Ada pepatah yang lunak untuk pengakuan dan ketat untuk penolakan. Sekarang setelah semuanya berakhir, Ye Chen tidak punya pilihan selain menggigit peluru dan berdiri, "Aku bersamanya." Sebelum Ye Chen bisa menyelesaikan kalimatnya, Chu Linger, yang bergegas mendekat, menutup mulutnya dengan tangannya. Percikan api melintas di mata indah Chu Linger, dan ada kata-kata yang tertulis dengan jelas, "Kamu berani mengatakannya, bunuh sekarang." "Tentang kamu." Dengan baik. Diintimidasi oleh Chu Linger, Ye Chen hanya diam saja. Keduanya seperti ini, yang membangkitkan minat Chu Xuaner, bahkan orang bodoh pun bisa melihat bahwa saudara perempuannya dan muridnya sedang mengalami masalah. Meskipun dia tidak tahu apa itu, dia yakin bahwa saudara perempuannya dan muridnya telah bertemu sebelumnya. "Nak, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu dan dia." Chu Xuaner melirik Chu Linger, lalu menatap Ye Chen sambil tersenyum. Uhuk. Ye Chen batuk kering, dan berkata dengan terbata-bata, Aku dan dia langsung cocok. Itu benar, ini seperti teman lama pada pandangan pertama, hehehe. Ye Chen tidak menceritakan rahasia malam itu, yang membuat Chu Linger menghela nafas lega. Dia tersenyum, dan tidak jangan lupa untuk menepuk bahu Ye Chen saat dia berbicara. Berpura-pura tersenyum dan berkata, "Anak kecil, orang yang baru saja bermain denganmu tidak membuatmu takut. Belum menakutimu." Ye Chen mengutuk diam-diam, "Aku hampir takut buang air kecil olehmu." "Oh." Chu Xuaner melipat tangannya di depan dadanya, dan menatap saudara perempuannya dan muridnya yang berharga dengan penuh minat. Keduanya jelas memiliki sesuatu untuk dilakukan. Bagaimana bisa menutup-nutupi canggung seperti itu lolos dari mataku? Oke, ayo makan. Chu Linger sepertinya melarikan diri secara tidak normal, tetapi setelah mengambil 2 langkah, dia merasa tidak nyaman, jadi dia kembali lagi, dan mengambil daun yang berdiri seperti lembing di tempat yang sama. Tempat Chen juga diseret pergi. Seret, Anda dan saya merasa nyaman. Menarik. Melihat punggung keduanya pergi, Chu Xuaner menunjukkan senyum menawan. Di meja makan, 3 orang duduk melingkar. Ye Chen tidak berhenti sejak dia duduk, dia selalu merasa seperti ada paku di bangku batu, dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dan terkadang dia akan menunjukkan senyuman, tapi senyuman ini benar-benar lebih jelek daripada menangis. "Ayo, anak kecil, makan lebih banyak." Di samping, Chu Linger tampak baik-baik saja, dan dia sangat antusias, dan terus menambahkan sayuran ke mangkuk Ye Chen, meskipun itu mangkuk besar penuh, tapi masih menumpuk lapis demi lapis. Melihat antusiasme Chu Linger, hati kecil Ye Chen berdetak tanpa henti. Tindakan ini sepertinya mengatakan, "Makan cepat, makan lebih banyak, makan cukup, dan bibiku akan mengantarmu ke jalan setelah makan." Semua ini diperhatikan oleh Chu Xuaner yang berada di samping. Dia masih tidak mengatakan apa-apa, tetapi diam-diam mengirim transmisi suara ke Chu Linger, "Linger, aku tidak peduli keluhan apa yang kalian berdua miliki sebelumnya, tapi tolong jangan sakiti dia. Kakak, lihat apa yang kamu katakan, aku orang seperti itu." Chu Linger mengedipkan matanya yang besar, mengungkapkan keceriaannya seperti seorang gadis, tapi dia sudah merencanakan di dalam hatinya bahwa ketika Chu Xuaner berkerut, dia akan jika Ye Chen dicekik sampai mati, paling buruk Chu Xuaner akan kembali, dan tidak apa-apa baginya untuk mengakui kesalahannya. Dia juga salah satu kandidat. Chu Xuaner mengirim transmisi suara, menyebabkan Chu Linger mengerutkan kening. Mendengar ini, Chu Linger mengerutkan kening, pertama melirik Ye Chen yang menundukkan kepalanya untuk mengambil nasi, lalu menatap Chu Xuaner dengan wajah bingung, dan berkata melalui transmisi suara, "Kakak, mengapa ada begitu banyak murid berbakat? Saya memilih dia. Karena dia telah menciptakan terlalu banyak hal yang mustahil," kata Chu Xuaner, tidak lupa melirik Ye Chen. "Apakah dia tahu? Saya tidak tahu bagaimana mengatakannya."
Dia hanya alam kondensasi Qi. Saya tidak ingin dia memiliki terlalu banyak beban. Jika dia benar-benar terpilih, saya tidak tahu apakah saya harus bahagia untuknya atau sedih untuknya. Sekarang, Chulinger terdiam. Tidak hanya sempoa kecil yang terlihat, tetapi dia juga mempelajari sebuah rahasia, dan rahasia ini harus membuatnya melepaskan ide untuk membunuh Ye Chen. Dibandingkan dengan keselamatan Hang Yue, dia harus melakukannya menjaga Ye Chen satu kehidupan. Bab 147 Bright Moon Yiren. Saya tidak tahu suasana seperti apa makanan itu selesai. Setelah makan, Ye Chen buru-buru berdiri, menyeka noda minyak di sekitar mulutnya, dan berkata sambil tersenyum, "Baiklah, Tuan. Aku akan turun gunung dan berkeliling." Ye Chen membuat alasan acak, tetapi sebenarnya dia mengambil kesempatan untuk menyelinap pergi. Jika tidak, jika dia tetap di sini, akan ada wanita gila yang menatapnya, dan dia mungkin akan musnah kapan saja. Chu Xuaner tidak bisa hanya tinggal di sisinya setiap hari. Oleh karena itu, sejak dia mengetahui identitas Chulinger, dia berpikir untuk meninggalkan Hang Yuezong. Turun gunung. Chu Xuaner meletakkan mangkuk dan sumpit, dan menatap Ye Chen sambil tersenyum, "Banyak yang harus kamu lakukan." Fatih Xiong meminta, "Untuk meminta minum dariku. Kamu suka minum?" Chu Xuaner masih memiliki ekspresi tersenyum di pipinya, dan Ye Chen terlihat tidak wajar. Setiap kali dia menunjukkan ekspresi seperti itu, dia merasa seperti akan dipukuli. Tidak buruk. Ye Chen menyentuh ujung hidungnya. "Anggur. Ada banyak anggur di puncak gadis giok, jadi minumlah apapun yang kamu mau. Jika kamu turun gunung, lupakan saja," kata Chu Xuaner, dan segera melambaikan lengan gioknya. Ye Chen masih ingin berbicara, tetapi dia menemukan bahwa tubuhnya telah dibungkus oleh kekuatan yang tidak terlihat, dan kemudian seluruh tubuhnya digulung, dan yang bisa dia rasakan hanyalah angin di telinganya. Berdebar. Muncul lagi, Ye Chen menyadari bahwa dia sudah berada di hutan bambu kecil, dan Chu Xuaner melemparkannya langsung dari jarak sejauh itu. Segera, sesuatu jatuh dari langit, dan setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah sebotol anggur halus berdebu, yang mendarat dengan kuat di tanah, menumpuk setinggi bukit, dan Ye Chen tertegun melihatnya. "Minum." Lalu datanglah suara senyum Chu Xuaner. "Nima, bagaimana saya masih dalam mood untuk minum?" Ye Chen langsung berlari keluar dari hutan bambu kecil, ingin menyelinap keluar, tetapi menemukan bahwa hutan bambu kecil itu sebenarnya disegel, dan seluruh hutan bambu kecil ditutupi oleh pesona, jadi dia tidak bisa keluar sama sekali. Ini sama sekali tidak menyenangkan. Melihat pesona di depannya dengan sudut mulutnya berkedut, Ye Chen hanya merasakan sakit di sekujur tubuhnya. "Tetap jujur denganku di hutan bambu kecil. Aku akan mengajakmu berlatih besok. Selama periode ini, jangan mencoba menyelinap keluar, atau kamu akan tahu konsekuensinya." Pada saat ini, tawa Chu Xuaner mengalir ke hutan bambu kecil lagi. Bergantung pada malam, sepi. Di ruang bambu kecil, Ye Chen tidak berlatih atau tidur, dia sedang menggali lubang di tanah sekarang. Mengapa menggali lubang? Tak perlu dikatakan, dia ingin menggali lorong dari tanah dan lari keluar. Tiba-tiba, pintu terbuka, dan angin semerbak masuk. Sesosok berdiri di belakang Ye Chen. Melalui sinar bulan, dia cerah dan tanpa cacat, seperti peri yang turun dari bumi. Tak perlu dikatakan, orang yang datang adalah Chulinger. "Apa yang kamu lakukan?" Begitu dia masuk, Chulinger melihat Ye Chen sedang menggali lubang di tanah, dan langsung bingung, berpikir bahwa Ye Chen sedang menggali lubang tikus. Melihat bahwa itu adalah Chulinger, Ye Chen tanpa sadar bersembunyi di dalam lubang, dan tersenyum nakal, Aku tidak melakukan apa-apa. Keluar untukku." Chulinger cemberut dengan marah, dan segera mengulurkan tangan untuk mengangkat Ye Chen keluar dari lubang dengan satu tangan. Tanpa diduga, Ye Chen mundur ke tepi tembok begitu dia mendarat, memandang Chulinger seperti tikus melihat kucing. Jika tidak ada pesona di hutan bambu kecil ini, dia akan lari di tempat. Apa yang terjadi malam itu murni kesalahpahaman. Kesalahpahaman murni, Ye Chen tergagap. Berbicara tentang malam itu, pipi Chulinger menjadi setengah merah, tidak apa-apa jika dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi begitu dia melakukannya, ekstasi malam itu akan selalu bergoyang di benaknya tanpa sadar, dan dia tidak bisa menghilangkannya. Peduli seberapa keras dia mencoba untuk mengusirnya. Dia ingat dengan jelas bahwa apa yang dia sebut memang mesum.
Selain itu, setiap kali dia berdiri di depan Ye Chen, dia merasa seolah-olah tidak mengenakan apa-apa, seluruh tubuhnya terlihat, dan tidak ada bedanya apakah dia mengenakan pakaian atau tidak. Tidak hanya karena malu tetapi juga karena marah, Chu Linger mengulurkan tangan dan meraih leher Ye Chen lagi. "Nak, aku peringatkan kamu, jangan ceritakan tentang malam itu lagi. Sebaiknya kamu lupakan tentang malam itu." Percikan di mata indah Chu Linger seperti harimau betina kecil yang marah. "Kalau begitu, masalah ini, hanya kamu tahu dan aku tahu, jika ada orang ketiga yang tahu, hati-hati aku akan mencekikmu sampai mati." Ye Chen dicubit lehernya, tidak dapat berbicara, dan hanya bisa mengangguk terus-menerus. Dia juga mendengar bahwa Chu Linger berlari di tengah malam bukan untuk membunuhnya, tetapi membiarkannya menjaga rahasianya. Dengan cara ini, Ye Chen menghela nafas lega. Meskipun dia tidak tahu apakah yang dikatakan Chu Linger benar atau tidak, apakah dia punya pilihan. Setidaknya untuk saat ini, dia masih hidup. Di sini, Chu Linger melirik keluar, wajahnya tiba-tiba menjadi bingung, dia buru-buru menurunkan Ye Chen, lalu buru-buru melompat ke tempat tidur, lalu melompat dari tempat tidur lagi, seolah-olah dia sedang mencari tempat untuk bersembunyi, sehingga dia terburu-buru kemudian dia berkeliaran di lubang yang digali oleh Ye Chen. Ye Chen tercengang, perilaku aneh Chu Linger benar-benar membuatnya bingung. Pada akhirnya, Chu Linger hanya melompat ke atas meja, dan kemudian menatap Ye Chen dengan tajam, "Jangan beritahu kakakku bahwa aku pernah ke sini." Sebelum Ye Chen dapat berbicara, Chu Linger memutar matanya ke seluruh tubuhnya, dan kemudian tubuhnya menyusut dengan cepat, berubah menjadi lampu batu di atas meja, dan Ye Chen tertegun untuk beberapa saat. Segera, pintu terbuka, dan Chu Xuaner tiba seperti angin. Ye Chen tercengang, dan baru kemudian dia mengerti tujuan dari rangkaian tindakan Chu Linger sebelumnya, itu untuk bersembunyi dari Chu Xuaner. "Hei, bagaimana dengan menggali lubang?" Chu Xuaner masuk dan melihat lubang besar yang baru saja digali Ye Chen belum lama ini, dan kemudian dia menemukan kursi bambu dan duduk, menatap Ye Chen sambil tersenyum. "Anak kecil, apa maksudmu? Kamu ingin meniru tikus untuk menggali lubang?" "Omong kosong, apakah aku berlatih melarikan diri dari bumi? Mempelajari pelarian bumi membutuhkan penggalian lubang." Ye Chen tertawa kering, dan buru-buru mengganti topik pembicaraan. "Tuan, saya tidak tahu mengapa Anda datang ke sini di tengah malam." Di sini, Chu Xuaner sudah mengambil gelas anggur di atas meja, menuangkan kata-katanya sendiri, dan menyesap anggur yang enak, lalu menatap Ye Chen dengan penuh minat. "Saya tidak berencana untuk berbicara dengan Anda tentang masalah Linger. Haruskah saya mengatakan sesuatu? Apa yang bisa kita lakukan? Tidak baik berbohong." Chu Xuaner menatap Ye Chen dengan matanya yang indah berkedip. "Jika seperti yang diharapkan oleh guru, kamu dan Linger telah bertemu satu sama lain sejak lama, dan kamu melarikan diri ketika kamu melihatku 2 kali sebelumnya, anggap aku sebagai roh." Mendengar ini, Ye Chen menggelengkan kepalanya dan memalingkan muka, seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata Chu Xuaner. "Tidak ada gunanya berpura-pura bodoh denganku." Chu Xuaner menuang segelas anggur berkualitas untuk dirinya sendiri, sambil dengan lembut mengendus aroma anggur yang meluap dari gelas, dia berkata dengan senyum santai, "Katakan padaku. Bagaimana kamu menyinggung saudara perempuanku?" Mendengar ini, orang pertama yang bereaksi adalah Chu Linger yang berubah menjadi lampu batu di atas meja. Dia sedikit gemetar, tetapi dia tidak muncul. Di sini, Ye Chen sudah terbatuk dan menyentuh ujung hidungnya. "Sebenarnya bukan apa-apa, tapi aku mencuri obat mujarabnya sekali. Sebelum aku bergabung dengan sekte Heng Yue, aku tidak tahu bahwa Chu Linger adalah orang-orang Heng Yue Zong. Jika saya tahu, saya tidak akan berani mencuri bahkan jika saya dibunuh." Alasan Ye Chen adalah satu set hal, tapi alasan ini hampir tidak masuk akal, tidak seperti cocok di siang hari, yang berbohong tanpa konten teknis. Bisakah Qi Condensation Realm mencuri pil roh dari Spirit Void Realm? Chu Xuaner geli. Meskipun dia tahu bahwa Ye Chen masih berbohong kali ini, dia tidak terus bertanya. Ye Chen tersenyum nakal, tapi hanya menyentuh ujung hidungnya. Bisakah dia mengatakannya? Beranikah dia mengatakannya? Apa yang dia katakan, bahwa aku meniduri adikmu. Jika ini dikatakan, mungkin Chu Linger tidak perlu bertindak, tuannya yang cantik akan mencekiknya sampai mati di tempat. Aku tidak akan menanyakan masalah ini lagi. Chu Xuaner minum segelas anggur, bangkit dengan anggun,
dan berkata sambil tersenyum, tidur nyenyak malam ini, dan pelatihan iblis akan dilanjutkan besok. Saat dia berbicara, Chu Xuaner berjalan keluar ruangan seperti embusan angin sebelum dia pergi, dia masih memiliki senyum menawan di bibirnya dan melirik lampu batu di atas meja. Setelah Chu Xuaner pergi, kabut putih naik dari lampu batu di atas meja dalam sekejap. Chu Linger kembali ke tubuhnya, dan setelah memastikan bahwa Chu Xuaner telah pergi, dia menepuk dada kecilnya dengan keras, ini hal yang baik Anda tidak ditemukan. Lagi pula, Chu Linger mengangkat Ye Chen dengan ganas lagi, menatap Ye Chen dengan ganas, dan berkata dengan mengancam, "Nak, jangan lupa apa yang aku katakan, aku tidak menakutimu, atau kamu akan mati dengan menyedihkan." Setelah selesai berbicara, Chu Linger berjalan keluar ruangan seperti embusan angin. Bab 148 Desolation Slash. Setelah Chu Linger pergi, Ye Chen duduk di tanah seolah pingsan. Dengan baik. Saudara kembar datang satu sama lain di tengah malam untuk menjadi lebih menakutkan dari yang lain, dan beberapa kali mereka hampir membuatnya takut untuk buang air kecil. Dia memutuskan untuk tidak membunuhku. Memegang guci, Ye Chen menuangkan segelas anggur dan bergumam dengan suara rendah. Tuan seharusnya turun tangan. Dia memiliki beberapa keberatan, jadi dia membiarkan saya pergi. Jadi, aku tidak harus meninggalkan Heng Yuezong. Meski begitu, Ye Chen masih sedikit ketakutan. Di masa depan, dia akan tidur dengan satu mata terbuka di malam hari, kalau tidak dia akan dicekik sampai mati oleh Chu Linger di tempat tidur jika dia tidak memperhatikan. Wanita gila ini bisa lakukan apapun. Aku tidak mau. Sambil menggelengkan kepalanya, Ye Chen mengumpulkan pikirannya, dan kemudian memanggil Zixuan keluar dengan sebuah pikiran. Zixuan yang ditingkatkan menjadi boneka tingkat bumi sangat berbeda dari sebelumnya. Dalam pertempuran di Hausan, kekuatan tempur Zixuan benar-benar mengejutkannya, dia tidak terkalahkan melawan dua murid sejati dan banyak murid sekte dalam sendirian. Beruntung memilikimu kali ini. Zixuan berdiri di tempat seperti lembing, sementara Ye Chen terus mengitarinya. Tingkat bumi sangat kuat, jika kamu ditingkatkan ke tingkat langit, alam kekosongan roh umum tidak akan menjadi lawanmu. Dengan gumaman di dalam hatinya, Ye Chen telah merencanakan untuk mencari waktu untuk meningkatkan Zixuan ke tingkat langit. Tapi dia juga tahu bahwa meningkatkan ke boneka tingkat surga bukan hanya masalah yang bisa diselesaikan dengan uang. Harus diketahui bahwa hanya ada satu boneka surgawi di seluruh sekte Heng Yue, dapat dibayangkan betapa sulitnya untuk menyempurnakan boneka surgawi, dan bahan pemutahiran yang dibutuhkan pasti sangat sulit ditemukan. Ngomong-ngomong, aku masih sangat optimis tentangmu. Ye Chen terkekeh, dan mengabaikan Zixuan, membiarkannya menyerap bintang dan cahaya bulan. Dan dia, duduk bersila di ranjang bambu, mengeluarkan sepotong besi dari tangannya. Sepotong besi ini diperoleh dari tas penyimpanan Yang Bin ketika dia berbagi rampasan dengan Xie Yun dan yang lainnya. Api bereaksi. Sayang. Ye Chen memegang lembaran besi itu dan melihatnya dengan hati-hati di bawah sinar bulan yang secara miring memasuki ruangan. Saya tidak tahu apakah potongan besi itu berasal dari zaman itu. Ia memiliki perubahan-perubahan kehidupan. Itu berkarat dan belang-belang. Tidak ada yang aneh tentangnya. Itu terlihat seperti pecahan pisau. Mari kita lihat misteri apa yang kamu miliki. Dengan gumaman, Ye Chen mengeluarkan labu emas ungu kecil, lalu memasukkan potongan besi kecil ke dalamnya. Bersenandung. Segera, labu kecil Zijin sedikit bergetar. Ye Chen hanya menunggu dan menatap labu kecil itu, berharap labu kecil yang aneh itu bisa menemukan misteri di pelat besi kecil itu. Namun, setelah sekian lama, labu kecil itu tidak merespon. Bagaimana situasinya? Ye Chen tertegun, dan segera mengambil labu emas ungu kecil, lalu mencabut labu itu, dan melihat ke dalam. Tidak masalah jika dia melihatnya, saat dia mencondongkan tubuh ke depan, potongan besi yang dia masukkan ke dalam labu emas ungu kecil keluar dari labu kecil seperti sinar cahaya keemasan, mengenai dahinya tanpa memihak, dan kemudian meleleh ke dalamnya. Tiba-tiba, Ye Chen merasakan dengungan di kepalanya. Ah! Ye Chen menderita kesakitan, berbalik dan jatuh, memegangi kepalanya di tangannya, menggertakkan giginya dan meraung. Klik. Dalam kegelapan, Ye Chen sepertinya mendengar suara seperti itu, seolah-olah ada sesuatu yang pecah, dan suara itu datang dari pikirannya, potongan besi yang memasuki pikirannya melalui bagian tengah alisnya, hancur berkeping-keping.
Ye Chen dengan jelas melihat bahwa potongan-potongan besi yang hancur berubah menjadi gambar-gambar yang rusak, dan gambar-gambar yang rusak ini dengan cepat dipasang kembali untuk membentuk gambaran yang lengkap, dan pikirannya terjebak di tempat. Konsepsi artistik. Rasa sakit di benaknya tidak lagi begitu parah, gumam Ye Chen. Entah kenapa, jiwanya seakan meninggalkan tubuhnya, dan kemudian memasuki dunia yang aneh. Dunia konsepsi artistik ini sangat misterius. Ada gunung, air dan hutan, bintang, bulan, dan matahari yang terik. Mata Ye Chen berbinar saat melihatnya. Bukannya dia belum pernah dalam konsepsi artistik sebelumnya, tapi ini pertama kalinya untuk konsepsi artistik yang begitu agung di hadapannya. Benar saja, di gunung tidak jauh, seorang pria berbaju emas muncul di hadapan Ye Chen. Pria itu memiliki sosok yang agung, punggungnya seperti gunung, rambut hitamnya tebal, mengalir seperti air terjun, dan seluruh tubuhnya diselimuti cahaya keemasan, seperti semburat emas, menyilaukan dan menyilaukan, berdiri di atas gunung, seperti monumen yang tidak akan pernah runtuh. Apakah konsepsi artistik ini ditinggalkan oleh senior itu sebelum kematiannya? Ye Chen bergumam, menatap kosong ke arah pria berbaju emas. Segera, pria dengan baju perang emas bergerak, dia menghancurkan Su Tian dengan satu langkah, dan pedang emas muncul di tangannya. Pada saat ini, situasi sedang mengamuk, awan gelap tebal berkumpul, dan petir terbang melalui awan gelap seperti ular. Seluruh dunia konsepsi artistik menjadi gelap, dan semangat juang yang membuat darah Ye Chen mendidih tiba-tiba muncul. 8 pemborosan dipotong. Mengikuti desisan keras pria itu, dia mengayunkan pedang emas, dan seluruh dunia terbelah dengan satu pukulan. Saat ini, bintang-bintang meredup, cahaya bulan menghilang, dan dunia kehilangan warnanya karena tebasan ini. Adegan Susi sangat menakutkan sehingga Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat, matanya dipenuhi dengan kengerian. Jika dia tidak masuk ke dalam konsepsi artistik ini, itu mungkin sulit baginya untuk menyaksikan adegan besar dalam hidupnya. Di kejauhan, lelaki itu menebas, tubuhnya mulai menghilang perlahan, dan dunia seni juga kabur dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang hingga menghilang. Wow! Di ruangan bambu kecil, Ye Chen tiba-tiba duduk dari tempat tidur. 8 pemborosan dipotong. Hati kecil Ye Chen masih berdetak kencang, dan dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Konsepsi artistik dalam kesadarannya, serta senior dalam konsepsi artistik itu, sosok pendukung itu, dan kekuatan tempur yang menghancurkan semuanya terukir pada saat ini. Pisau itu terukir kuat di hati. Bahu Wang Zan, nama yang sombong. Ye Chen tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di wajahnya. Diam-diam, dia perlahan menutup matanya, seperti biksu tua yang duduk bermeditasi, pikirannya jernih, tidak ada yang baru, berenang dalam pemahaman. Dia duduk selama 9 jam. Puncak Yunfei benar-benar sunyi, bermandikan sinar bulan, yang menambah pesona khusus pada gunung cantik ini. Di ruangan bambu kecil, Ye Chen, yang duduk dengan tenang, memiliki ekspresi yang berubah-ubah, terkadang gembira, terkadang cemberut, terkadang berbisik, dan terkadang sangat sunyi. Setelah waktu yang tidak diketahui, dia perlahan membuka matanya. Napas keruh yang panjang dimuntahkan, dan Ye Chen memiliki sedikit pemahaman di wajahnya. Perjalanan panjang harus memiliki hati Tao yang tak kenal takut, dan semangat juang yang tak terkalahkan untuk menyapu 8 pemborosan. Senior dan junior tampaknya mengerti beberapa arti sebenarnya dari 8 pemborosan. Tiba-tiba, Ye Chen tiba-tiba bangkit, berbalik dan melompat keluar dari ruangan bambu kecil, melambaikan tangannya dan mengeluarkan pisau emas dari tas penyimpanan, melambaikannya dengan kekuatan dan energi. Bersenandung, bersenandung. Segera, metode 8 Desolation Slashing digumamkan secara diam-diam di dalam hatinya, dan darah mendidih, dan energi sejati dan hai melonjak dan dituangkan ke dalam pisau emas. Pisau itu berdengung, dan api emas tetap ada di atasnya. 8 pemborosan dipotong. Mengikuti minuman tiba-tiba Ye Chen, dia mengambil langkah maju, melompat ke udara, memegang pisau emas di kedua tangan, dan menghancurkan huasan dengan seluruh kekuatannya. Bersenandung. Segera, cahaya pedang emas sepanjang 5 kaki muncul, tak terkalahkan, tirani, dan mendominasi. Ledakan. Hutan bambu sedikit bergetar, dan sebuah batu besar tidak jauh dari sana langsung retak, meninggalkan jurang yang dalam bahkan di tanah. Ketika Ye Chen mendarat di tanah, dia terhuyung-huyung sebentar, setengah berlutut di tanah, dan menebas kemana-mana.
Kekuatannya mendominasi dan tirani, tetapi hampir menguras energi aslinya. Klik. Suara garing terdengar, dan pisau emas di tangannya retak, lalu hancur berkeping-keping dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Jelas, tingkat pisau emas ini terlalu rendah untuk menahan dominasi Bahu Wangzan. Tidak hanya itu, tulang dan meridian tubuhnya juga merasakan sakit yang parah, sepertinya dia melukai diri sendiri oleh Bahu Wang yang mendominasi. Benar saja. Meskipun wajahnya pucat, Ye Chen masih memiliki senyum gembira di wajahnya. Butuh beberapa saat sebelum dia mendapatkan kembali ketenangannya. Bab 149 Kekhawatiran Chu Xuan. Pada saat ini, cahaya kemerahan telah muncul di timur, dan Chu Xuaner juga tiba tepat pada waktunya. Tidak tidur semalaman lagi. Chu Xuaner pertama kali melirik jurang yang tidak terlalu dangkal di tanah, sedikit kejutan muncul di matanya yang indah, dan kemudian dia menatap Ye Chen dengan penuh minat. Tidak bisa tidur. Ye Chen terkekeh. Karena kamu sangat energi, aku akan membawamu turun gunung untuk guruku. Mulut Chu Xuaner melengkung menjadi senyuman menawan, dan sebelum Ye Chen dapat berbicara, dia mengulurkan tangannya untuk mengambil Ye Chen, mundur, dan terbang ke dalam kehampaan. Ye Chen sudah lama terbiasa digendong oleh Chu Xuaner seperti anak ayam, yang menarik baginya adalah kemana Chu Xuaner akan membawanya berkeliling. Chu Xuaner sangat cepat, terbang di udara, seperti pelangi ilahi. Ye Chen dapat dengan jelas merasakan angin bersiul di samping telinganya, meskipun mereka adalah saudara kembar, Ye Chen merasa bahwa Chu Xuaner ini lebih cepat dari Chu Xuaner. Ling Er lebih dari 1,5 bintang lebih kuat. Sepanjang jalan, Chu Xuaner tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun. Ye Chen mengangkat kepalanya untuk melihat Chu Xuaner lebih dari sekali. Meskipun dia hanya bisa melihat setengah dari wajahnya, dia samar-samar bisa menangkap kesedihan di mata indah Chu Xuaner. Tidak bisakah guru menemukan sesuatu yang tidak menyenangkan? Lagi pula, Ye Chen mau tidak mau bertanya. Pernahkah kamu mendengar tentang tubuh roh misterius? Chu Xuaner tidak menoleh, tetapi berbisik pelan. Ye Chen tercengang, tidak pernah berharap bahwa Chu Xuaner akan menyebutkan tubuh misterius itu. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui tubuh roh misterius dan fisik yang menantang surga, dan tubuh roh misterius, yang jarang terjadi dalam 1000 tahun, muncul di Sekte Zhengyang, dan itu juga mantan kekasihnya. Saya tahu ekspresi seperti apa boleh jadi. Melihat Chu Xuaner terdiam, Ye Chen bertanya ragu-ragu, Tuan, apa yang Anda khawatirkan adalah tubuh misterius itu. Sebentar lagi akan ada persaingan besar di antara 3 sekte. Sekte Zhengyang memiliki tubuh roh misterius, dan aku, Sekte Heng Yue, akan kalah telak. Ada apa? Dibandingkan dengan kekhawatiran Chu Xuaner, Ye Chen tidak mengambil hati sama sekali. Kemenangan dan kekalahan adalah hal biasa dalam urusan militer, dan kekalahan adalah kekalahan. Tidak ada gunanya mengkhawatirkannya, Tuan. Apa yang kamu tahu? Chu Xuaner berbisik. Aku khawatir tentang masa depan Heng Yue. Apa maksud Anda? Chu Xuaner menarik napas dalam-dalam, dan alisnya yang cantik sedikit mengernyit. Kamu masih tahu terlalu sedikit, dan kamu tidak benar-benar memahami kengerian tubuh roh misterius, dan kamu tidak memahami hubungan yang kuat di antara mereka. Tubuh itu tidak menimbulkan ancaman bagiku, Heng Yue, tapi bagaimana dengan 100 tahun kemudian? Tubuh roh misterius dalam 100 tahun sudah cukup untuk menyapu sekte. Mendengar apa yang dikatakan Chu Xuaner, Ye Chen mengerutkan kening. Dia tidak memikirkan hal ini, tubuh roh misterius adalah fisik melawan langit, jika benar-benar tumbuh, itu pasti akan menjadi keberadaan yang mencapai langit dan bumi. Dapatkah 3 sekte dalam satu istana menemukan seseorang untuk mencocokkannya? Ye Chen mulai menyadari keseriusan masalahnya. Dia dulunya adalah murid dari Sekte Zhengyang, dan bahkan anggota Paviliun Informasi. Dia tahu bahwa Sekte Zhengyang memiliki ambisi untuk mencaplok Sekte Heng Yue dan Qing Yun. Badai berdarah Chu. Tuan, apakah Heng Yue Zong memutuskan untuk membunuh tubuh misterius itu? Ye Chen merenung sejenak, lalu menatap Chu Xuaner lagi. Mendengar ini, Chu Xuaner tidak bisa membantu tetapi menoleh untuk melihat Ye Chen. Cahaya redup melintas di matanya yang indah, tetapi dia segera kembali normal, dan berkata dengan ringan, kalau begitu, menurutmu apakah kami ingin membunuh kamu Chen? Tidak. Ye Chen berseru tanpa berpikir. Oh. Chu Xuaner tersenyum, dan Ye Chen menjawab dengan sangat sederhana sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Ye Chen. Katakan padaku.
Garis keturunan melawan langit tidak berarti segalanya. Ye Chen berkata, memang benar bahwa tubuh roh misterius itu sangat kuat, tetapi dibandingkan dengan orang biasa, dia baru saja menang di garis awal. Jalan menuju kultivasi adalah sejauh ini, siapa yang bisa menilai roh misterius? Mitos dunia tidak akan hancur, Tuer selalu yakin bahwa kerja keras dapat menutupi kelemahan seseorang. Kata-kata Ye Chen datar, tapi ekspresinya sangat tegas. Dia tidak menyetujui pembunuhan Hang Yue atas tubuh Xuanling, bukan karena tubuh Xuanling adalah mantan kekasihnya, tetapi karena dia memiliki hati yang tak kenal takut. Jika dia takut pada tubuh Xuanling, dia akan kehilangan hati. Apa yang bisa dilakukan oleh pikiran Tao yang mengejar puncak menghadapi duri di jalan depan? Melihat ekspresi tegas Ye Chen, Chu Xuaner menunjukkan senyum yang mengharukan. Anak kecil, saya sangat senang menjadi seorang guru karena Anda memiliki pemahaman seperti itu. Kalau begitu kita, Heng Yue, akankah kita membunuh tubuh roh misterius itu? Ye Chen menatap Chu Xuaner dengan saksama. Mungkin itu akan. Chu Xuaner menjawab dengan ambigu, ini bukan dengan retorika untuk menjaga warisan sekte, Anda hanya seorang murid, dan ada beberapa hal yang Anda jauh lebih berpandangan jauh daripada yang dipikirkan sekte. Saya tidak akan bercanda tentang masa depan sekte, terkadang kami memproklamirkan diri sebagai biksu jujur melakukan semua hal yang tidak etis karena alasan kami sendiri, ada beberapa hal yang dapat kami katakan, tetapi kami tidak mampu untuk berjudi. Ye Chen diam. Meskipun dia tidak akan pernah menyetujui pembunuhan sekte terhadap tubuh Xuanling, dia juga mengerti arti kata-kata Chu Xuaner. Satu-satunya kesalahan adalah bahwa tubuh Xuanling terlalu kuat, dan mereka yang berkuasa memiliki misi melindungi warisan sekte. Dia memahami ketidakberdayaan. Ini bukan sesuatu yang harus kamu khawatirkan, berkultivasi saja dengan ketenangan pikiran. Chu Xuaner mempercepat setelah melirik Ye Chen yang diam. Tidak lama kemudian, Chu Xuaner berhenti di langit di atas hutan tak berujung. Hutan monster. Ye Chen mengenali di mana itu. Kamu akrab dengan tempat ini. Chu Xuaner melirik Ye Chen. Tidak asing. Ye Chen tertawa kering. Setelah bergabung dengan Heng Yue Sek, dia datang ke Monster Beast Forest ini untuk misi pertama, dan banyak omong kosong terjadi di Monster Beast Forest ini. Malam musim semi Chulinger. Karena aku sudah familiar dengan caranya, aku tidak perlu memperkenalkan lebih banyak lagi, kata Chu Xuaner, membawa Ye Chen langsung ke hutan monster. Tuan, apakah Anda ingin saya membunuh monster itu? Bisa dikatakan seperti ini. Saat keduanya berbicara, Chu Xuaner membawa Ye Chen ke kedalaman hutan monster. Pada titik ini, Chu Xuaner menempatkan Ye Chen di atas awan di sampingnya. Hei, kamu akan berlatih di sini selama beberapa hari ke depan. Ye Chen tidak menjawab, dia menelan ludah dan melihat ke bawah, matanya menatap lurus. Di bawah ini adalah hutan dengan pohon-pohon tua yang menjulang tinggi dan tanaman merambat yang anggun. Jika Anda tidak turun, Anda bisa mencium bau darah yang kuat. Jika Anda perhatikan dengan seksama, Anda bisa melihat bayangan merah darah terbang bola-balik di hutan. Aruba berdarah, secepat angin. Feng Hu. Ye Chen tanpa sadar menatap Chu Xuaner. Chu Xuaner tidak berbicara, tetapi mengangguk sambil tersenyum. Tuan, ini tidak menyenangkan. Ye Chen menarik sudut mulutnya dengan keras. Feng Hu terkenal dengan kecepatannya, dan kekuatannya sendiri tidak lebih lemah dari biksu kita di alam yang sejati. Dengan tubuh fisik yang kuat, Anda membiarkan saya dalam keadaan matahari yang sebenarnya. Berlatihlah di sini, apakah saya masih bisa keluar hidup-hidup? Karena ini adalah pelatihan iblis, kamu seharusnya sudah menyadarinya sejak lama. Chu Xuaner mengangkat bahu, aku membiarkanmu bertarung dengan Feng Ying di Yunfeng untuk mengasah keyakinan teguhmu. Membiarkanmu bertarung dengan Feng Hu di sini untuk mengasah kecepatan, tentu saja, apakah Anda bertarung dengan Feng Ying atau bertarung dengan Feng Hu, Anda perlu memahami bahwa hanya di bawah tekanan ekstrim Anda dapat merangsang potensi Anda sendiri dengan lebih baik. Itu yang aku katakan, tapi... Hei, aku belum siap. Ye Chen hendak mengatakan sesuatu, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia didorong oleh Chu Xuaner, dan Ye Chen yang dipaksa dilempar ke wilayah monster rubah angin di tempat. Mengaum. Saat Ye Chen mendarat, ada semburan geraman rendah dari segala arah, dan hanya angin siulan yang terdengar, dan aura berdarah mengalir ke arahnya. Segera, ada rubah angin bergegas ke arahnya, seperti seberkas darah, kecepatannya sangat cepat bahkan Ye Chen tidak bisa menangkap jejaknya.
Bab 150 Jalan Kecepatan. Hati Ye Chen sangat menakjubkan, dan dia segera menggunakan gerak kaki misterius menginjak bayangan cepat dan ribuan ilusi untuk mundur dengan cepat. Namun, kecepatannya masih lambat, bayangan rubah berdarah melintas dari samping, dan selokan darah muncul di lengannya. Jika Anda perhatikan dengan teliti, Anda masih bisa melihat bahwa itu dicengkeram dengan cakar yang tajam. Kecepatan ini terlalu menakutkan. Ye Chen mengeluarkan pedang langit merah sambil mundur, dan pedang pelangi dipotong dengan satu pedang. Namun, pedangnya mengenai ruang kosong, bahkan tidak menyentuh bulu Feng Hu. Sebelum berbalik, bayangan rubah berdarah lainnya melintas, menambahkan noda darah lain ke tubuhnya. Bahkan tanpa penindasan cincin bintang 7 bayangan bulan, aku tidak bisa mengikuti kecepatan Feng Hu. Ye Chen mengertakkan gigi dan mengayunkan pedang Cixiao dengan seluruh kekuatannya, membentuk susunan pedang Tiangang. Mengaum. Seekor rubah angin bergegas maju, bayangan rubah besar muncul, menghancurkan susunan pedang pertahanan Ye Chen. Ye Chen terkejut dan mundur dengan geraman teredam, tetapi rubah angin, dengan tubuh yang kuat, tidak terluka sama sekali. Engah, engah, engah. Selama retret, bayangan rubah berdarah terhuyung-huyung, dan setiap kali mereka muncul, akan ada noda darah di tubuh Ye Chen. Lari guntur. Ye Chen meraung keras, dan Ben Lei menamparkan bayangan rubah berdarah yang bergegas ke arahnya. Ledakan. Bayangan rubah berdarah terlalu cepat, Ye Chen gagal memukulnya dengan telapak tangannya, tetapi malah menghancurkan batu besar di belakang Feng Hu. Kocok gunung. Jari Yiyang. Kang Long. Selanjutnya, Ye Chen mencoba yang terbaik untuk menggunakan seni mistik, tetapi meskipun dia diizinkan untuk menganiaya seni rahasianya, dia tidak mencapai apapun. Feng Hu memang monster yang terkenal dengan kecepatannya. Sejak pertarungan, Ye Chen terus-menerus terluka, dan yang membuatnya merasa tidak berdaya adalah dia bahkan belum pernah melihat wajah Feng Hu secara utuh. Setelah setengah jam, jubah Tao yang dikenakan Ye Chen telah berubah menjadi darah, dan tidak kurang dari 100 jejak kaki di tubuhnya, yang menakutkan. Bukan karena basis kultivasinya tidak cukup kuat, tetapi karena kecepatan rubah angin sangat aneh sehingga dia berlumuran darah, aku tidak bisa mengerahkan kekuatanku. Ye Chen benar-benar kehilangan kesabaran, bahkan teknik tubuh rahasianya yang paling dibanggakan tidak dapat mengimbangi kecepatan Feng Hu, yang membuatnya merasakan rasa frustrasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tuan, apakah Anda tidak akan mengatakan sesuatu? Beri saya beberapa petunjuk. Ye Chen, yang didorong ke dalam kegilaan oleh rubah angin, tidak bisa tidak melirik Chu Xuaner, yang sedang tertidur lelap berkaki di udara. Tenang, tenang. Chu Xuaner hanya mengucapkan 4 kata ini, lalu diam. Apakah ini akhirnya? Ini baru hari pertama, apa yang membuatmu terburu-buru? Chu Xuaner berkata begitu banyak sehingga Ye Chen hampir muntah darah. Jika kamu tidak membiarkanmu menderita, bagaimana kamu bisa memiliki ingatan yang panjang? Chu Xuaner masih tidak membuka matanya, dan berkata dengan senyum santai, tidak masalah berapa lama kamu bisa bertahan, anak muda. Lebih baik menderita lagi. Mendengar ini, mulut Ye Chen berkedut hebat. Engah, engah. Rubah angin masih mengamuk, dan setiap kali dia lewat, tanda darah akan muncul di tubuh Ye Chen. Pada titik tertentu, Ye Chen jatuh ke genangan darah, energi sejatinya benar-benar habis, dan dia pingsan. Pada titik ini, Chu Xuaner bangkit dan membawa Ye Chen pergi dari sini. Di malam hari, di sebuah gua dengan api unggun yang terang, Ye Chen yang setengah mati menggosok pelipisnya dan berdiri. Hah! Sambil mendesah dalam hatinya, Ye Chen memutar matanya ke kiri dan ke kanan, dan menemukan bahwa gua itu tampak sangat akrab. Setelah beberapa saat, ekspresinya menjadi sedikit aneh. Bukankah gua ini tempat dia dan Chu Linger berada? Entah kenapa, Ye Chen memiliki ilusi, dan mau tidak mau mendengar tangisan Chu Linger malam itu, terutama memikirkan bangkai yang sempurna itu, yang membuatnya merasa gatal di sekujur tubuhnya. Apakah kamu sudah bangun? Chu Xuaner, yang sedang tidur bersila di dekat api unggun, membuka matanya, dan menyela lamunan Ye Chen dengan satu kalimat. Bangun. Ye Chen menggosok ujung hidungnya, diam-diam berpikir bahwa dunia ini benar-benar aneh. 2 bulan lalu dia dan Chu Linger makan malam musim semi di sini, dan 2 bulan kemudian, dia duduk di dekat api unggun bersama Chu Xuaner. Aku tidak tahu apakah aku memberitahunya apa yang terjadi malam itu sekarang. Apakah dia akan mencekikku di tempat, bisik Ye Chen di dalam hatinya.
Tidakkah kamu ingin berbicara tentang bagaimana perasaanmu melawan Feng Hu hari ini? Chu Xuaner melirik Ye Chen. Sakit. Ye Chen hanya mengatakan satu kata, dan dia tidak lupa menggosok wajahnya yang bengkak. Lalu menurutmu seberapa jauh kamu dari kecepatan Feng Hu? Kecepatan kita sama sekali tidak pada level yang sama, bisik Ye Chen. Sebenarnya, kamu bisa memperlambatnya. Chu Xuaner tersenyum santai. Mendengar ini, mata Ye Chen langsung berbinar, mengetahui bahwa Chu Xuaner akan menunjukkannya, jadi dia menggosok tangannya dan bergerak maju, tersenyum, dan bertanya, "Tuan, bagaimana saya bisa memperlambatnya?" Ini sangat sederhana. Jika kecepatanmu lebih cepat dari mereka, bukankah kecepatan mereka akan melambat secara alami? Masalahnya, kecepatanku sudah mencapai batasnya, kata Ye Chen buru-buru. Sepertinya kamu sedikit menderita. Chu Xuaner berdiri sambil tersenyum, lalu meraih kerah Ye Chen dengan satu tangan, dan membawa Ye Chen keluar dari gua secara langsung. Latihan iblis, lanjutkan. Mengaum, mengaum. Segera, malam yang sunyi dipecahkan oleh raungan binatang buas yang berurutan. Di tengah malam, Chu Xuaner melemparkan Ye Chen ke tempat yang dihantui oleh monster rubah angin. Ye Chen yang baru saja pulih jatuh ke dalam mimpi buruk lagi. Baru pada subuh Chu Xuaner kembali ke gua dengan Ye Chen yang berdarah di pelukannya. Dengan cara ini, hari demi hari, 9 hari dalam sekejap mata. Dalam 9 hari terakhir, Ye Chen tidak bisa tidur nyenyak. Chu Xuaner tidak memberinya kesempatan sedikit pun untuk bernafas. Begitu dia pulih, dia akan dilempar ke tempat yang dihantui oleh monster rubah angin, bekas luka. Secara alami, penderitaan Ye Chen dalam 9 hari terakhir tidak sia-sia. Kecepatan tubuhnya, di bawah tekanan Feng Hu, jelas telah membuat terobosan. Meskipun dia masih tidak dapat mengikuti kecepatan Feng Hu, dia telah memperoleh banyak hal. Itu adalah hari yang cerah, dan Ye Chen sekali lagi terlempar ke wilayah monster rubah angin. Mengaum. Saat Ye Chen mendarat di tanah, sesosok rubah berdarah muncul dari samping. Melihat ini, Ye Chen buru-buru menggunakan gerak kaki misterius untuk menghindar, dan bayangan rubah berdarah baru saja melewati tubuhnya. Mengaum. Sebelum dia bisa menstabilkan sosoknya, rubah angin kedua keluar, diikuti oleh yang ketiga, dan yang keempat. Ye Chen menjadi bingung. Meskipun gerak kaki Su Ying Qianhuan sangat misterius, itu jauh di belakang kecepatan noda darah yang muncul di sekujur tubuhnya. Dalam waktu kurang dari 1 jam, dia sudah menjadi pria berdarah. Pada titik ini, Chu Xuaner, yang bersila di udara, perlahan membuka matanya, dan berbisik, "Berkonsentrasilah, tenanglah." Mungkin, sejak dia membawa Ye Chen untuk melawan Feng Hu, hanya ada 4 kata ini dari awal sampai akhir. Berkonsentrasi, tenang. Ye Chen, yang mundur karena malu, tidak pernah berhenti melafalkan 4 kata ini dalam hati, tetapi tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak dapat mengikuti kecepatan Feng Hu, dan noda darah di tubuhnya satu demi satu. Apakah kamu tahu mengapa kamu sangat menderita dalam 9 hari pertama sebagai guru dan tidak memberimu nasihat? Chu Xuaner berkata dengan ringan di atas awan. Aku tidak tahu, jawab Ye Chen sambil menghindari pembantaian Feng Hu. Yang disebut kecepatan tidak ada hubungannya dengan kultivasi seseorang. Chu Xuaner berkata lagi, teknik tubuhmu memang misterius, tetapi misteri semacam inilah yang membuatmu mengikuti rutinitasnya sedemikian rupa sehingga bukan kamu, itu yang mendorongnya, itu yang mendorongmu. Kata-kata Chu Xuaner sangat halus, tetapi Ye Chen, yang berjuang keras, mendengarkan dengan tenang dan diam-diam merenung di dalam hatinya. Dia tahu bahwa Chu Xuaner benar-benar memberinya nasihat selama pelatihan iblis 9 hari. Kecepatan juga merupakan cara. Cara kecepatan adalah agar orang mengendalikan jalan, bukan cara mengendalikan orang. Sementara Ye Chen berpikir, kata-kata Chu Xuaner terdengar lagi. Orang-orang yang memerintah Tao, bukan Tao, gumam Ye Chen. Kecepatan tidak terbatas, ikuti bentuk seperti bayangan, 1000 hal unik, ikuti kata hatimu seperti ilusi. Diam-diam, arti sebenarnya dari Speed Shadow Thousand of Illusions melintas di benaknya. Quick Shadow Thousand Illusions memang merupakan teknik rahasia yang unggul dalam teknik tubuh. Memang misterius, sangat misterius sehingga dia tidak berani mempertanyakan arti sebenarnya, tetapi misteri inilah yang menarik lingkaran untuknya, membuatnya tidak berani keluar dari belenggu yang sudah mapan ini, sehingga dia telah berada di tempat ini dari awal hingga akhir. Akhir berkeliaran di lingkaran. Tuan, apakah Anda akan keluar dari lingkaran ini untuk murid Anda?
Bayangan cepat dan ribuan ilusi, tanpa bentuk dan tanpa bayangan, tak terbatas tanpa ilusi. Jalan kecepatan, akulah jalannya. Tiba-tiba, kilatan pencerahan melintas di mata bingung Ye Chen, dan dia bergumam sambil tersenyum, "Tuan, saya mengerti apa yang Anda katakan.